Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Nurul Fatwani. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua sehat-sehat dan baik-baik saja ya. Oke, di video kali ini aku mau sharing ke kalian mengenai pendidikan dan peluang kerja fisioterapi. Nah, buat kalian yang mau tahu pendidikan fisioterapi di Indonesia itu di mana aja sih? Dan peluang kerja fisioterapi itu apa aja sih? Tonton video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa like, subscribe, komen, and share video ini ke media sosial kalian agar aku lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang positif, menarik, dan bermanfaat untuk kalian semua. Dan juga semoga channel ini semakin berkembang. Terima kasih, keep on watching. Nah teman-teman, lahirnya fisioterapi di Indonesia sudah sejak masa perjuangan, yaitu setelah agresi militer Belanda. Karena banyak korban-korban berjatuhan, hal itu mendorong Profesor Dr. Suharso, ahli bedah ortopedi, untuk mendirikan rehabilitasi sentrum di Solo. Kemudian, pada tahun 1957, berdirilah sekolah asisten fisioterapi di kota Solo. Peserta didiknya merupakan utusan dari rumah sakit yang memiliki kompetensi keperawatan dan memiliki ijazah SMP. Dan pada tahun 1970 berdirilah Akademi Fisioterapi pertama di kota Surakarta, Solo. Kemudian pada tahun 1984 disusul oleh Akademi Fisioterapi di Ujung Pandang. Dan kini tercatat ada 30 institusi pendidikan D3, kemudian 8 institusi pendidikan D4, kemudian 11 institusi pendidikan S1, dan 3 institusi pendidikan profesi yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Nah, di sini aku mau menginformasikan ke teman-teman di mana aja sih institusi pendidikan yang ada jurusan fisioterapinya. Untuk kalian yang mau kuliah di jurusan fisioterapi dan menjadi fisioterapis, atau orang tua yang mau menyekolahkan anaknya ke jurusan fisioterapi, semoga informasi ini menjadi referensi dan bermanfaat untuk kalian semua ya. Nah teman-teman, diawali dari tempat lahirnya fisioterapi dulu ya. Yang pertama ada Politeknik Kesehatan Surakarta atau Poltekkes Surakarta. Di sana ada jenjang D3, D4 dan profesi. Kemudian ada Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sana ada jenjang S1 profesi. Kemudian di Jakarta, di Universitas Indonesia ada jenjang D3 fisioterapi vokasi. Kemudian di Sekolah Tinggi Kesehatan Jakarta 3 atau Poltekkes 3 Jakarta, di sana ada jenjang D3, D4 dan profesi. Kemudian ke Jawa Barat ada Akademi Fisioterapi Dustira Cimahi. Nah, itu alma mater saya ya. Kemudian ada Politeknik Iksi Ganesha, itu D3 juga. Kemudian di Stikes Cirebon itu D3 juga. Kemudian ke Jogja, di Jogja itu ada Stikes Aisyah. Di sana ada D4 dan profesi. Nah, di Jogja juga ada Akademi Fisioterapi YAB Yogyakarta. Kemudian ada juga di Jawa Timur Universitas Muhammadiyah Malang, itu S1 ya. Kemudian ada juga di Universitas Pekalongan, itu D3. Dan di Universitas Udayana ada S1 Fisioterapi. Dan di Universitas Dianapura atau Undira ada S1 Fisioterapi. Dan di Universitas Hasanuddin Makassar ada S1 Fisioterapi. Dan ada juga di beberapa kota lainnya seperti Medan, ada Stikes Siti Hajar, kemudian di Aceh ada Akademi Fisioterapi Muhammadiyah Aceh, itu D3 ya. Kemudian ada juga di Sekolah Tinggi Kesehatan Forteko Bukit Tinggi. Dan ada juga di Politeknik Unggulan Kalimantan Banjarmasin, itu ada D3 Fisioterapi. Kemudian ada juga di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Siti Hajar, itu di Medan. Kemudian ada Akademi Fisioterapi Muhammadiyah Aceh, itu D3 Fisioterapi juga. Kemudian ada juga di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Palembang, itu D3 Fisioterapi. Kemudian ada juga di Universitas Kristen Indonesia, itu D3. Kemudian ada juga di Universitas Veteran Jakarta atau UPN Veteran Jakarta, itu D3 Fisioterapi. Nah, itu adalah beberapa kampus atau instansi pendidikan yang ada jurusan fisioterapinya di Indonesia. Semoga menjadi referensi dan informasi yang bermanfaat untuk kalian yang mau berkuliah di jurusan fisioterapi atau orang tua yang mau menyekolahkan anaknya menjadi fisioterapis. Semoga informasi tadi membantu untuk kalian semua dan juga bermanfaat. Nah teman-teman, berbicara peluang kerja jurusan fisioterapi ini sangat banyak dan luas ya teman-teman. Jangankan peluang kerja ya, manfaat kita juga banyak sih sebetulnya.
setelah kita lulus pendidikan fisioterapi, kita bisa mengamalkan ilmu kita ke orang-orang terdekat terlebih dahulu, seperti ibu bapak kita, keluarga, kerabat, tetangga, dan orang-orang terdekat kita di sekitar. Ilmu kita bisa kita transfer atau bisa kita amalkan kepada mereka. Kemudian untuk peluang kerjanya, banyak sekali ya teman-teman. Kalian bisa bekerja di rumah sakit atau di klinik. Nah, kalau di rumah sakit nanti kalian akan bekerja sama dengan tim, yaitu dengan para dokter di sana, dokter rehabilitasi medik, dokter saraf, dokter ortopedi, dan dokter-dokter lainnya. Dan bekerja sama dengan rekan profesi kita tentunya, ada okupasi terapis, ada terapis bicara, administrasi, dan perawat. Kemudian kalau di klinik, teman-teman di sini ada klinik yang umum dan ada klinik yang khusus fisioterapi. Untuk bekerja di klinik umum, teman-teman bisa join dengan dokter umum di klinik tersebut apabila teman-teman belum memiliki ijazah D4 atau S1 profesi. Di sana teman-teman bekerja sama juga dengan dokternya untuk mendapatkan pasien. Biasanya pasien-pasien dari dokter umum yang butuh tindakan fisioterapi akan direkomendasikan ke kalian. Kemudian untuk di klinik khusus fisioterapi, apabila teman-teman ingin mendirikan klinik khusus fisioterapi, teman-teman harus memiliki ijazah D4 atau S1 profesi. Kemudian kalian bisa bekerja di klub sepak bola atau klub olahraga lainnya. Contohnya di sini ada Bang Benedictus Adi. Beliau adalah seorang fisioterapis di klub Persi Bandung. Kemudian teman-teman bisa bekerja di gimnasium, pusat-pusat kebugaran ya, di fitness center, kemudian di studio pilates, studio koreksi postur, di tempat spa, di pusat kebugaran wanita, kemudian di fisioterapi, klinik tumbuh kembang anak, di sekolah luar biasa. Kemudian teman-teman bisa juga jadi aparatur sipil negara ya, kalau bahasa umumnya tuh PNS. Nah, bagi kalian yang mau menjadi seorang ASN atau PNS, bisa juga menjadi fisioterapi ASN dengan syarat harus mengikuti tesnya apabila sudah ada pembukaan dari BKN. Nah, apabila teman-teman lulus tes-tesnya, teman-teman akan diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil. Nah, setelah teman-teman lulus CPNS 1 tahun, teman-teman akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau ASN-nya. Teman-teman saya juga banyak kok yang menjadi ASN, ada Dita, ada Irfan, ada Faisal, dan tentunya senior-senior saya banyak juga yang menjadi ASN. Nah, selain kalian terjun langsung ke masyarakat, memberikan pelayanan tindakan fisioterapi, kalian juga bisa menjadi seorang tenaga pengajar atau pendidik, yaitu menjadi dosen ya teman-teman. Kalian bisa mengamalkan ilmu kalian sambil menimba ilmu kembali, mengulang-ulang untuk mengamalkannya ke peserta didik kalian. Nah, itu saja teman-teman sharing dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau ucapan yang salah. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi yang saya berikan bermanfaat dan menjadi referensi untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa juga untuk mengklik tombol subscribe, like, dan komen di bawah sini. Apabila kalian ada pertanyaan atau mau konsultasi seputar fisioterapi, boleh komen di bawah ini, dan boleh juga DM di IG saya @nurulfatwani. Kemudian jangan lupa share video ini ke media sosial kalian agar banyak orang tahu mengenai fisioterapi dan manfaatnya. Terima kasih sudah menonton. See you in the next video. Bye bye.